Saat kita melihat orang lain lebih baik dari kita, lebih hebat, lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih sempurna, mungkin kita juga menginginkannya. Tapi ketika kita melihat diri kita sendiri, nyatanya kita hanyalah seseorang yang berjuang dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Seseorang yang tidak sempurna, tapi dihadapkan dengan dunia yang menginginkan kesempurnaan. Dan kurang lebih seperti itulah kisah dari tokoh fiksi yang kita ciptakan hari ini, Aldi. Di usianya yang semakin dewasa, Aldi terus dipaksa untuk bergerak mengimbangi dunia. Baginya, tuntutan sudah berada di mana-mana. Orang tua yang selama ini dia anggap sebagai orang yang paling dekat, sekarang justru menjadi seseorang yang paling menekannya. Aldi sudah berusaha, dia sudah berjuang dengan keras, bahkan saat dirinya sudah merasa tidak mampu, dia tetap memaksakannya. Namun itu semua menjadi tak berarti ketika Aldi melihat pencapaian orang-orang di sekitarnya. Dia beranggapan bahwa usahanya selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Dia merasa bahwa dirinya masih tertinggal jauh di belakang. Beberapa temannya sudah ada yang menikah dan memulai kehidupan barunya. Ada yang punya usaha sendiri dan ada yang bekerja sesuai keinginannya. Tetangganya ada yang berhasil jadi PNS, saudaranya banyak yang sukses, sementara Aldi sendiri, dia hanyalah seorang karyawan dengan gaji pas-pasan yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja terkadang masih kurang. Overthinking mungkin sudah seperti sebuah hidangan setiap malamnya. Dia khawatir akan masa depannya, dia bingung harus bagaimana, dan tanpa dia sadari, dia telah masuk dan terjebak pada jurang perbandingan. Dia sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia tidak puas dengan semua yang dia lakukan dan tidak jarang Aldi menyalahkan dirinya sendiri. Dia pun terus mencambuk dirinya agar dia bisa berkembang dan berkembang. Aldi memang berkembang, tapi jauh di dalam dirinya ada sosok lain dari Aldi yang penuh luka dan menangis kesakitan. Dia lelah, dia stres, dan dia frustasi akan tekanan hidup yang dia alami. Mungkin kisah Aldi tadi bukanlah kisah yang menyenangkan dan kita semua tahu itu. Tapi sadar ataupun tidak, begitulah dunia kita saat ini. Kesempurnaan dituntut di mana-mana. Harus sukses, harus mapan, banyak duit, punya usaha sendiri, punya sikap yang baik, atau apapun itu. Sehingga dari masalah ini, banyak orang ingin bergerak dengan cepat. Lihatlah seberapa banyak postingan di sosial media yang memberikan cara cepat untuk sukses, cara cepat untuk menguasai suatu skill, atau cara cepat yang lainnya. Dan mengapa itu sangat ramai? Karena itulah yang dibutuhkan dunia saat ini. Banyak orang berlomba-lomba dan bersaing satu sama lain. Dan fenomena ini terjadi bukan tanpa alasan. Dalam buku yang berjudul Same as Ever, disebutkan bahwa sebenarnya sebagian dari kita itu tidak hanya ingin bahagia, tapi kita ingin lebih bahagia dari orang lain. Artinya secara tidak sadar kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin masih bisa tenang saat melihat orang lain bahagia, tapi terkadang kita tidak bisa tenang saat melihat orang lain lebih bahagia dari kita. Apalagi di era sosial media seperti ini, banyak orang memposting kemewahannya, pencapaian-pencapaiannya, kehidupannya yang bahagia ataupun hal lainnya. Satu hari atau 2 hari mungkin hal tersebut tidak mempengaruhi kita, tapi jika setiap hari kita mengonsumsinya, perlahan perhatian kita mulai teralihkan. Perhatian atau atensi yang bisa kita fokuskan pada sesuatu yang lebih penting bergeser pada kehidupan orang lain. Akibatnya kurang lebih kita nanti seperti Aldi, stres, frustasi, atau tidak puas dengan diri sendiri. Ini bukan tentang jatuh bertubi-tubi dan masih bisa bangkit lagi. Ini semua bukan tentang hal itu. Kita semua juga setuju bahwa bangkit dari kegagalan adalah hal yang baik. Namun yang menjadi masalah di sini yaitu kegalauan kita, stresnya, frustasi yang kita alami, atau bisa dikatakan ini tentang masalah kesehatan mental kita. Memang ketika seseorang itu dihancurkan dan mereka bisa bangkit lagi, mereka akan menjadi sosok yang lebih kuat. Tapi bagaimana jika mereka tidak bisa? Bagaimana jika mereka frustasi dan malah bunuh diri? Tentu ini akan menjadi hal yang serius. Sebuah data dari Pusat Informasi Nasional Kriminal Polri disebutkan bahwa pada tahun 2023 kemarin telah tercatat 1.226 kasus bunuh diri di Indonesia. Sementara dari bulan Januari sampai pertengahan bulan Agustus tahun 2024 ini terdapat 849 kasus bunuh diri. Ini masih di Indonesia, belum negara-negara yang lainnya. Tidak masalah kita mau berjuang atau bekerja keras seperti Aldi, bersaing, berlomba, adu kecepatan, dan sebagainya. Namun kita juga harus peduli terhadap diri kita sendiri. 12 tahun kita sekolah dan tidak ada pelajaran tentang menjaga kesehatan mental. Kita diajari matematika, fisika, bahasa, sejarah, ekonomi, kewarganegaraan, dan sebagainya. Tapi kita tidak diajari tentang bahayanya masalah depresi, bagaimana menghadapi kekosongan, kesepian, ataupun saat kita kebingungan mencari arah tujuan, kita tidak diajari tentang hal itu. Tidak ada pelajaran khusus yang membahas hal tersebut. Mungkin satu-satunya pelajaran yang mengarah pada kesehatan mental yaitu pelajaran agama. Di dalam pelajaran agama, kita diajari kesabaran, penerimaan, pasrah, tidak putus asa, dan sebagainya. Namun meskipun itu terlihat cukup, nyatanya banyak dari kita yang belum bisa mempraktekannya. Lantas bagaimana solusinya? Nah, karena judul kita hari ini adalah seni menerima diri,
maka itulah yang kita jadikan jawaban terlepas dari banyaknya jawaban yang ada. Ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Aldi, itu berarti ada sebuah indikasi bahwa kita itu kurang menghargai diri sendiri. Dan alasan kenapa kita tidak bisa menghargai diri kita itu karena kita tidak mau menerimanya. Makanya dalam ilmu psikologi ada sebuah istilah yang namanya self-acceptance atau menerima diri sendiri. Kita tahu bahwa saat kita dilahirkan, kita diberikan suatu kelebihan dan kekurangan. Sangat mudah untuk menerima dan percaya diri ketika kita punya suatu kelebihan, punya bakat, privilege, good looking, dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, dan sebagainya. Namun, bisakah kita menerima kekurangan kita sama seperti kelebihan yang kita punya? Jawabannya pasti sulit. Butuh waktu agar kita bisa berdamai dan menerima kekurangan-kekurangan kita. Tapi sebenarnya itulah hal yang tidak boleh kita lewatkan. Perasaan tidak puas, insecure, membandingkan diri dengan orang lain, kesepian, itu semua muncul karena kita tidak menerima diri kita. Kita tidak terima kalau kita itu memang tidak sempurna. Kita tidak terima jika kita tertinggal jauh dari teman-teman kita. Maka dari itu, terimalah teman-teman. Terimalah semua kekurangan-kekurangan kita. Memang menerima diri sendiri tidak membuat kita menjadi pintar, tidak juga membuat kita menjadi kaya raya atau merubah kita menjadi good looking. Tapi setidaknya dengan menerima kita bisa meringankan beban kita. Ada 3 cara agar kita bisa lebih menerima diri kita. Pertama, memaafkan diri sendiri. Dalam hal ini, akui bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Sangat normal jika kita punya banyak kesalahan. Hidup merupakan rangkaian dari kesalahan. Kita tidak bisa menghindari kesalahan dan kedepannya kita akan tetap melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan besar. Namun yang pasti dengan memaafkan diri kita akan lebih mudah untuk menerimanya. Yakinlah bahwa meskipun kita itu tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan, kita adalah manusia yang berharga. Misal tidak berharga di mata orang lain, paling tidak kita berharga di mata diri kita sendiri. Kemudian cara yang kedua, pahamilah bahwa kita membutuhkan sebuah proses. Kita tidak mungkin merubah hidup kita dalam waktu 1 malam. Butuh waktu panjang untuk menciptakan hal yang besar. Nggak masalah kok kalau kita sering gagal. Toh, itu juga bagian dari proses dan itu juga normal. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana cara kita agar bisa bangkit lagi. Kemudian yang ketiga, jangan menilai diri sendiri seperti saat kita sedang sekolah. Artinya, misal kita masih stuck di posisi yang sama dan tertinggal jauh dari teman-teman kita, bukan berarti kita gagal dan tidak lulus. Ingatlah bahwa semua orang diciptakan berbeda-beda dengan pencapaian dan waktu yang berbeda juga. Sangat wajar jika kita belum tahu apa-apa sedangkan orang lain sudah mengetahui segalanya. Dan sangat wajar juga misal kita belum menjadi siapa-siapa dan orang lain sudah melangkah jauh di depan kita. Istirahatlah jika lelah. Katakan pada diri sendiri bahwa meskipun hidup kita itu penuh dengan masalah, tidak ada sebuah kata untuk menyerah. Kemudian selain menerima diri sendiri, kita juga perlu menerima kenyataan yang ada di dalam hidup kita. Jadi misal kenyataannya kita itu seperti Aldi, maka mau tidak mau kita harus menerimanya. Sulit, menerima kenyataan memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Terkadang kita cuma butuh waktu untuk bisa menerimanya. Bayangkan ada orang tua yang baru saja kehilangan anaknya. Pasti butuh waktu panjang untuk bisa berdamai, mengikhlaskan dan menerima kenyataannya. Memang berat, sakit sudah pasti, tapi seiring berjalannya waktu, jika mereka sudah ikhlas menerimanya, mereka akan bisa berdamai dengan musibah yang menimpanya. Terakhir, ingatlah bahwa menerima ini merupakan satu jawaban dari banyaknya jawaban yang ada. Artinya untuk menghadapi suatu masalah, kita perlu banyak belajar lagi dan terus berusaha. Tidak apa-apa jika saat ini diri kita itu bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita tidak punya pencapaian apa-apa. Yang jelas sayangi diri kita karena itulah satu-satunya hal berharga yang masih kita punya. Tetap semangat, frustasi sedikit tidak apa-apa karena itu adalah hal yang normal. Satu lagi yang paling penting, jangan sampai mengakhiri kehidupan sebelum batas waktu yang sudah ditakdirkan. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Bagas, terima kasih.